Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe tahun ini tidak saja menjadi tanda tanya besar bagi sejumlah prestasi yang telah diraih pemerintah. Fakta ini juga menjadi sumber kemunduran HAM, pertanyaan bagi sistem perlindungan sosial, dan memicu politisasi hak pilih warga menjadi praktik jual beli suara jelang pesta demokrasi. Betapa tidak, selain bahwa prestasi hanya milik kalangan atas dan kekuasaan, kenyataan tekanan ekonomi menjadikan warga terkesan hanya menerima sisa berupa kepahitan hidup. Akibatnya, apatisme terhadap politik pun semakin menjadi, terkecuali secara langsung dapat memberikan keuntungan bagi pemenuhan kebutuhan sehari-hari warga. Demikian diungkapkan Ketua Partai Prima Kabupaten Konawe dalam rilis resminya menyikapi data BPS terkait jumlah penduduk miskin di Kabupaten Konawe tahun 2023 yang justru mengalami kenaikan jelang tahun politik 2024. Baginya, di samping dimensi-dimensi kemiskinan tersebut, kondisi ketidakberdayaan warga terhadap upaya pemenuhan kebutuhan dasarnya sangat rentan dimanfaatkan oknum politisi yang hanya bermodal kuantitas materi namun minim kualitas pribadi. Berdasarkan data resmi BPS Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan kenyataan tersebut, di mana persentase penduduk miskin di Sulawesi Tenggara pada Maret 2023 sebesar 11,43%. Itu kemudian menjadi naik 0,16% poin terhadap September 2022 dan naik 0,26% poin terhadap Maret 2022. Artinya, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 321.000 orang. Itu menjadi naik 6,79.000 orang terhadap September 2022 dan naik 11,74.000 orang terhadap Maret 2022. Melalui hasil survei tersebut, Kabupaten Konawe sebagai kabupaten tertua ternyata berada di posisi kedua terbanyak setelah Kabupaten Konawe Selatan dengan total penduduk miskin mencapai 33,9 ribu jiwa atau naik menjadi 13,2% dibanding tahun 2022 dengan persentase 12,57% atau 32,9 ribu jiwa penduduk miskin. Skema perlindungan sosial karenanya mesti disoal sebab kurang efektif menanggulangi kemiskinan. Akibat akses partisipasi rakyat yang terbatas, maka perlindungan sosial yang ada cenderung terjebak pada bentuk jaringan pengaman sosial atau JPS. Bentuk perlindungan sosial ini terbatas pada penyediaan bantuan ekonomi seperti transfer uang, makanan, atau bantuan materi lainnya. Menurutnya, kritik mendasar terhadap sistem jaringan pengaman sosial adalah kecenderungannya yang hanya menciptakan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah dan tidak menyelesaikan persoalan mendasar kemiskinan dan kerentanan. Meski pemerintah Kabupaten Konawe mengklaim telah secara optimal melaksanakan program perlindungan tersebut, faktanya 83,47% rumah tangga di Kabupaten Konawe tidak memiliki kartu perlindungan sosial dan kartu keluarga sejahtera. Dari total rumah tangga, hanya 8,40% saja yang dapat menunjukkan kartu dan 8,13% tidak dapat menunjukkan kartu tersebut. Kemiskinan karenanya harus didefinisikan sebagai akibat dari penolakan sistematis atau penolakan struktural terhadap kebebasan dasar yang mengakibatkan masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan mengakses hak-haknya. Karenanya, kemiskinan adalah bentuk ekstrim dari pelanggaran HAM. Selain penghambatan atas HAM di dalam dimensi sosial ekonomi, masyarakat miskin juga rentan terabaikan
dalam proses partisipasi politik ataupun akses kepada keadilan, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban kekerasan, penegakan hukum sewenang-wenang, penyiksaan, dan pelanggaran berbagai dimensi sipil dan politik hak asasi manusia. Masyarakat miskin, tidak terkecuali mereka yang hidup di desa, adalah salah satu kelompok yang hak asasi manusianya sering terlanggar. Melihat hal tersebut, Ketua Partai Prima Kabupaten Konawe meminta kepada pemerintah Kabupaten Konawe untuk banyak mendengarkan suara-suara dari kelompok-kelompok yang lemah atau yang dilemahkan. Sebab ditegaskan fakta lapangan atas sejumlah kasus pelanggaran HAM termasuk hak kesehatan dan kesejahteraan yang telah didampingi pihak Posko HAM dan Partai Prima bakal terus dimunculkan di permukaan sembari menelusuri kasus-kasus serupa sampai upaya pemenuhan disadari secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab.